Baik, untuk video kali ini akan saya buka dengan salam Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam nama budaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai koordinat pola. Nah, sebelum kami mulai menjelaskan isi materi, kami izin untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Wayania Prabayanti dengan NIM akhir 036 dari kelas 3A dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Niputuna Astuti Dewi dari kelas 3A dengan 3 NIM akhir 031. Baik, perkenalkan nama saya Naila Nisana Reswari dengan NIM akhir 104 dari kelas 3A. Next. Nah, ada pun pokok bahasan pada materi bunga polar, yaitu yang pertama adalah sistem koordinat, yang kedua persamaan polar, dan yang ketiga adalah polar. Next. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan. Baik, yaitu yang pertama adalah sistem koordinat polar. Sistem koordinat polar itu terdiri dari sumbu polar dan titik asal atau titik polar. Nah, pada gambar itu bisa dilihat bahwa sumbu polar itu adalah 0, maaf, adalah O, dan sumbu polarnya itu adalah garis yang berwarna hitam. Di sini yaitu sumbu polar digambarkan mendatar dan mengarah ke kanan serta biasanya dapat disamakan dengan sumbu X positif. Next. Setiap titik P adalah perpotongan sebuah lingkaran tunggal dan yang berpusat di O dan sinar tunggal yang memancar dari O. Jika R adalah jari-jari lingkaran dengan theta adalah salah satu sudut antara sumbu polar dan sinar garis, maka koordinat titik P adalah P dalam kurung R, theta. Bisa kita lihat juga pada gambar. Next. Persamaan polar dan grafiknya. Grafik persamaan polar adalah himpunan titik yang mempunyai paling sedikit sepasang koordinat polar yang memenuhi persamaan. Salah satu cara menggambar grafik persamaan polar yaitu yang pertama, menyusun daftar nilai-nilai koordinat polar. Yang kedua, menggambar titik dengan koordinat yang diperoleh. Yang ketiga, menghubungkan titik-titik menjadi grafik. Next. Hubungan koordinat polar dan kartesius. Jika P sama dengan P dalam kurung R, theta, maka P dapat dinyatakan dalam koordinat kartesius yaitu X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Nah, yang kedua yaitu jika P sama dengan P dalam kurung X, Y, maka P dapat dinyatakan dalam koordinat polar yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Tan theta sama dengan Y per X. Next. Nah, baik, kita di sini langsung pada contoh soal. Yang pertama itu tentukan koordinat polar dari koordinat kartesius yang diberikan. A itu dalam kurung min 3 per akar 3, 1 per akar 3. Dan B yaitu 3,4. Sekarang kita akan menjawab dari bagian A terlebih dahulu. Kita ketahui bahwa kita mendapatkan titik koordinatnya itu adalah min 3 per akar 3,1 per 3. Nah, itu kita masukkan ke dalam rumus sehingga didapatkan R kuadrat sama dengan min 3 per akar 3 kuadrat ditambah 1 per akar 3 kuadrat. Sehingga didapatkan yaitu hasilnya akar 10 per akar 3, pi ditambah aktan min 1 per 3. Begitu pula dengan bagian B. Kita masukkan ke dalam rumus
sehingga mendapatkan R kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat, sehingga mendapatkan yaitu 5, aktan min 4/3. Next. Sini selanjutnya yaitu adalah persamaan polar untuk garis, lingkaran, dan konik. Nah, pada garis itu persamaannya yaitu adalah D per cos dalam kurung theta min theta 0. Dan untuk lingkaran yaitu R sama dengan 2A dalam kurung cos theta min theta 0. Next. Nah, dan yang konik itu kita mendapatkan rumus persamaannya itu yaitu ED per 1 ditambah E cos theta min theta 0. Next. Nah, di sini ada tabel itu sama aja dengan di slide-slide sebelumnya. Namun di bagian konik ini dibagi menjadi 3, yaitu ada elips di mana E-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari 1. Dan yang kedua yaitu parabola di mana E-nya itu sama dengan 1 dan hiperbola yaitu E-nya itu lebih dari 1. Next. Nah, adapun contoh yang pertama yaitu berikan nama kurva sesuai persamaan polar yang diberikan di bawah ini. Jika kurva konik, berikan eksentrisitasnya dan sketsalah kurvanya. Di sini kita diberikan persamaannya yaitu adalah R sama dengan 6/4 min cos theta. Karena tadi kita di soal itu kan sudah diberitahu bahwa jika kurvanya ini konik, maka persamaannya itu kan adalah ED per 1 ditambah ED cos theta. Nah, di sini saya akan membuat persamaan R sama dengan 6/4 min cos theta itu seperti persamaan konik yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Sehingga R sama dengan pembilang itu kita kalikan dengan 1/4 dan penyebut itu juga kita kalikan 1/4. Sehingga kita mendapatkan E-nya itu sama dengan 1/4. Karena E-nya itu kurang dari 1 dan lebih dari kurang dari 1 dan lebih dari 0, maka kurvanya itu adalah kurva elips. Next. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu grafik persamaan polar, yang dimana pada uji sifat simetrinya itu kita ada 3, yaitu yang pertama, grafik simetri terhadap sumbu X atau sumbu polar, jika R, theta itu diganti dengan R, min theta atau min R, pi min theta. Nah, menghasilkan persamaan yang ekuivalen seperti gambar yang ini. Kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua yaitu grafik simetri terhadap sumbu Y atau garis theta itu sama dengan pi per 2 jika R, theta itu diganti dengan min R, min theta atau R, pi min theta. Nah, menghasilkan persamaan yang ekuivalen. Nah, yang ketiga yaitu grafik simetri terhadap titik asal atau polar jika R, theta itu diganti dengan min R, theta atau R, pi plus theta menghasilkan persamaan yang ekuivalen. Nah, adapun contohnya yang pertama, gambar kurva di bawah dan verifikasi kesimetriannya, yang dimana soalnya itu adalah R sama dengan 6
sin 2 theta. Nah, sumbu polar atau sumbu X-nya itu adalah yang pertama R, min theta. Nah, R itu sama dengan 6 sin 2 dikali min theta, itu menghasilkan R sama dengan min 6 sin 2 theta. Yang kedua itu min R, pi min theta, yang dimana min R itu sama dengan 6 sin 2 dikali pi min theta. Nah, menghasilkan min R itu sama dengan 6 sin dikali 6 sin dikali 2 pi min 2 theta. Min R itu sama dengan min 6 sin 2 theta, yang dimana 2 2 pi min, mohon maaf, sin 2 pi min 2 theta itu sama dengan sin 2 pi cos 2 theta min cos 2 pi sin 2 theta, yang menghasilkan itu sama dengan sin 2 pi itu sama dengan 0, jadi 0 dikali cos 2 theta min cos 2 pi itu menghasilkan 1, jadinya 1 dikali sin 2 theta, yang dimana hasilnya min sin 2 theta. Nah, jadi eh, R sama dengan 6 sin 2 theta itu simetri terhadap sumbu polar. Nah, yang selanjutnya itu sumbu pi per 2 itu, atau sumbu Y itu kita mendapatkan R, min theta. Nah, min R itu sama dengan 6 sin 2 dikali min theta. Min theta. Min R itu sama dengan min 6 sin 2 theta, yang dimana R itu sama dengan 6 sin 2 theta. Yang dimana jadinya simetri terhadap sumbu pi per 2. Nah, titik asalnya yaitu min R, theta, min R itu sama dengan 6 sin 2 theta, dan yang selanjutnya R, pi plus theta, R itu sama dengan 6 sin 2 dikali pi plus theta. R itu sama dengan 6 sin dikali 2 pi plus 2 theta. R itu sama dengan 6 sin 2 theta, yang dimana simetri terhadap titik asal. Yang selanjutnya itu ada grafik bentuk rumit. Nah, yang dimana bentuk umumnya itu adalah ada dua, ada cos dan juga sin. Nah, yang pertama, R itu sama dengan alfa plus minus B cos theta, dan untuk sinnya itu adalah R sama dengan alfa plus minus B sin theta. Nah, dengan AB itu lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya ada tipe Limason, yaitu yang pertama, alfa lebih besar dari B, itu bisa dilihat gambarnya itu yang cos itu lebih condong ke kanan, dan yang sin itu lebih condong ke atas. Ini yang kedua itu alfa sama dengan B, yang mana tipe ini disebut juga kardioida. Nah, sama seperti yang tadi, juga gambarnya itu yang mohon maaf, oh, yang cos itu lebih condong ke kanan, dan yang sin itu lebih ke atas. Nah, yang ketiga itu ada alfa itu kurang dari B.
yang mana gambarnya juga sama. Ya, yang selanjutnya itu lemniskat, yang dimana bentuk umumnya itu R kuadrat sama dengan plus minus alfa cos 2 theta. Yang sin itu R kuadrat sama dengan plus minus alfa sin 2 theta. Nah, yang selanjutnya ada mawar, yang dimana bentuk umumnya itu R sama dengan alfa cos n theta, n dikali theta, dan untuk sinnya itu R sama dengan alfa sin n dikali theta. Grafiknya itu memiliki n daun jika n ganjil dan 2n daun jika n genap. Nah, yang selanjutnya ada yang spiral, yang mana bentuk umumnya itu R sama dengan A, mohon maaf, alfa dikali dengan theta. Bentuk persamaan ini disebut dengan spiral Archimedes. Nah, yang selanjutnya ada R sama dengan alfa dikali epsilon B dikali pangkat B theta. Nah, bentuk persamaan ini disebut spiral logarit. Yang itu sedikit sama, tetapi adapun perbedaannya yang dimana yang atas yang spiral Archimedes ini itu dimulai dari 0 dan sedangkan yang spiral logaritma itu tidak dimulai dari 0. Baik, yang selanjutnya itu ada perpotongan kurva, yang mana untuk menentukan perpotongan kurva itu pada koordinat polar dapat dilakukan dengan menyamakan atau menyelesaikan persamaan yang diberikan. Nah, yang kedua, jika diberikan R1 sama dengan fungsi theta dan R2 sama dengan f theta, maka titik-titik potongnya itu dapat dicari dengan menyelesaikan R1 itu sama dengan R2. Nah, selanjutnya, periksa apakah titik polar itu merupakan titik potong pada kedua kurva dengan mengambil R itu sama dengan 0 dalam setiap persamaannya. Nah, bila persamaan itu menghasilkan suatu penyelesaian untuk theta yang tak perlu sama, maka titik kutub tersebut terletak pada kurva itu. Nah, baik, jadi ada pun contohnya yaitu tentukan titik potong dua kurva yang diberikan dan sketsalah kurvanya. Nah, jadi persamaannya itu adalah R kuadrat sama dengan 4 cos 2 theta, R sama dengan 2 akar 2 sin theta. Nah, kan sudah diketahui R2 itu sama dengan 4 cos 2 theta, R kuadrat itu sama dengan 2 akar 2 sin theta pangkat 2. Nah, menyelesaikan R1 sama dengan R2 itu, jadi R1-nya itu 4 cos 2 theta sama dengan R2-nya itu 2 akar 2 sin theta pangkat 2. Nah, 4 menghasilkan 4 cos 2 theta itu sama dengan 8 sin pangkat 2 theta dikali theta. Cos 2 theta itu sama dengan 2 sin 2 dikali theta menjadi 1 min 2 sin 2 dikali theta sama dengan 2 sin kuadrat dikali theta. Nah, menghasilkan, kita dapatkan hasil akhirnya yaitu, mohon maaf, kita mendapatkan hasil sin theta itu sama dengan plus minus 1/2. Nah, karena hasilnya itu plus minus, jadi pertama itu plus, untuk plusnya theta itu sama dengan sin
pangkat min 1 dikali 1/2 itu menghasilkan pi per 6,5, mohon maaf, 5 pi per 6. Nah, yang kedua, yang minusnya yaitu theta sama dengan sin pangkat 1 dikali min 1/2 itu sama dengan 7 pi per 6,11 pi per 6. Nah, kita substitusi theta ke salah satu persamaan awal. Yang mana kita substitusi ke R sama dengan 2 akar 2 sin theta. Nah, kita substitusi tetanya ke dalam pi per 6 dan 5 pi per 6. Nah, yang pertama itu R sama dengan 2 akar 2 sin pi per 6. Itu kita mendapatkan hasil 2/akar 2 dikali 1/2 itu sama dengan akar 2. Jadinya kita mendapatkan hasil akar 2, pi per 6 dan akar 2,5 pi per 6. Nah, yang selanjutnya itu kita substitusi ke 7 pi per 6 dan 11 pi per 6. Kita mendapatkan R sama dengan 2 akar 2 sin dikali 7 pi per 6. Sama dengan 2 dikali min 1/2 itu sama dengan min akar 2. Jadi kita mendapatkan min akar 2,7 pi per 6 dan min akar 2 11,11 pi per akar. Jadinya itu kita mendapatkan akar 2, pi per 6 sama dengan min akar 2,7 pi per 6. Nah, jadinya kita mendapatkan hasil yang terakhir yaitu akar 2,5 pi per 6 itu sama dengan min akar 2,11 pi per 6 dan akar 2, pi per 6 sama dengan min akar 2,7 pi per 6. Nah, selanjutnya kita periksa titik polar, yang dimana R itu sama dengan 0. Jadi 2 akar 2 sin theta itu sama dengan 0, sin theta itu sama dengan 0, theta itu sama dengan 0, pi. Nah, yang selanjutnya itu 4 cos 2 theta sama dengan 0, cos 2 theta itu sama dengan 0, theta kita mendapatkan hasil theta yaitu sama dengan pi per 4, 3 pi per 4. Nah, jadi titik potongnya itu adalah 0,0. Yang mana ini adalah titik potongnya ya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah kalkulus dalam koordinat polar. Nah, jadi sebelumnya pada koordinat kartesius kita sudah belajar bahwa permasalahan luas yang paling mendasar dalam koordinat kartesius adalah permasalahan luas pada persegi. Nah, berbeda dengan koordinat kartesius, permasalahan luas yang paling mendasar dalam koordinat polar adalah luas sektor lingkaran atau juring lingkaran. Nah, bisa kita ingat kembali bahwa saat SMP ataupun SMA, luas juring lingkaran atau sektor lingkaran itu adalah 1/2 theta dikali R kuadrat atau jari-jari kuadrat. Next. Nah, bagaimana sih cara kita menghitung luas daerah di bawah kurva dalam koordinat polar? Nah, sebenarnya pendekatan ini tuh kurang lebih sama saat kita
menghitung integral pada koordinat kartesius. Nah, yang pertama adalah kita akan andaikan bahwa R sama dengan f theta yang menentukan sebuah kurva pada suatu bidang, dan f adalah fungsi tak negatif kontinu untuk theta lebih dari sama dengan alfa dan kurang dari sama dengan beta, serta beta kurang dari alfa, kurang alfa, kurang dari sama dengan 2pi. Nah, bagaimana sih maksudnya? Nah, maksudnya nanti adalah luas daerah di bawah kurva yang dicari itu ada antara alfa dan juga beta. Dan maksud dari beta dikurang alfa kurang dari sama dengan 2pi itu maksudnya nanti agar luas daerah kurva yang dicari itu tidak berlapis atau tidak bertumpuk. Jadi yang dicari hanya satu daerah saja atau satu lapis daerah saja. Nah, kemudian jika kurva-kurva R sama dengan f theta ini dengan alfa sama dengan theta dan beta sama dengan theta, ini akan membatasi daerah R yang bisa kita lihat pada gambar, dan nantinya akan dicari AR yang merupakan luas daerah yang akan kita tentukan. Next. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan luas daerah di bawah kurva pada koordinat polar dengan bentuk kurva yang seperti ini? Kayak kurang lebih ada yang naik, ada yang menurun, bentuknya kurang beraturan. Nah, ini bisa kita gunakan dengan menggunakan pendekatan luas dari Euring. Nah, yang pertama kita harus partisi dulu selang tertutup alfa koma beta menjadi n sub selang. Sehingga alfa itu sama dengan theta 0 kurang dari theta 1 sampai dengan kurang dari theta n sama dengan beta. Nah, selang ini akan membagi R menjadi daerah-daerah yang kecil, yaitu R1, R2, dan seterusnya sampai Rn. Nah, bisa dilihat pada gambar, ini kurvanya itu dibagi menjadi daerah R1, R2, sampai dengan Rn. Nah, jadinya nanti luas daerah di keseluruhan kurva ini itu akan dapat dicari dengan menjumlahkan luas pada daerah 1 ditambah luas pada daerah 2, pada daerah 3, seterusnya sampai daerah N. Kemudian next. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menghampiri luas RI yang terdiri dari I irisan? Nah, misalkan theta I ada pada selang ke I dengan selang tertutup delta, maaf, dengan selang tertutup theta I kurang 1 dan delta I. Nah, F akan mencapai nilai maksimumnya dan juga minimumnya. Seperti pada gambar, ini nilai minimumnya pada UI dan juga nilai maksimumnya saat jari-jarinya itu FI. Nah, sehingga nantinya kita akan peroleh delta dari theta I, yaitu delta delta dari theta I itu adalah hasil dari theta I dikurangi theta I kurang 1. Nah, sehingga nantinya untuk mencari luas daerah ini, kita akan mencari luas daerah antara bagian yang minimum dan juga bagian yang maksimum. Sehingga nantinya kita akan mencari sebuah jari-jari, karena jari-jari minimum itu ada pada UI dan maaf saya ulangi, karena jari-jari minimumnya itu ada pada FUI dan jari-jari maksimum itu ada pada FI, sehingga luas daerah pada masing-masing daerah maksimum dan minimum itu adalah 1/2 FUI kuadrat dikali delta theta I, dan juga luas untuk daerah yang maksimum itu adalah 1/2 FVI kuadrat dikali delta theta I. Nah, kemudian nanti untuk luas daerah RI-nya itu akan berada di antaranya. Nah, maka nanti kita akan cari suatu jari-jari yang berada di antara maksimum dan minimum. Nah, nantinya kita akan beri nama theta theta aksen I. Nah, kemudian, luas dari eh, daerah dari RI itu kan sudah kita bahas tadi, merupakan luas keseluruhannya itu adalah jumlahan dari daerah-daerah dari RI, sehingga bisa kita tulis jumlahan daerah maksimum, minimum, dan juga luas daerahan minimum menggunakan sigma, sehingga nantinya kita akan menemukan jumlah luasan RI yang berada di antara luasan maksimum dan juga minimum. Next.
Nah, sehingga nantinya nilai A atau nilai luas R itu akan dapat kita hampiri dengan nilai sigma dari 1/2 F F theta aksen I kuadrat dikali delta theta I. Untuk I sama dengan 1 sampai N. Nah, jika partisinya atau partisi N ini akan semakin banyak menuju tak terhingga, maka nantinya daerah-daerah yang dicari itu akan luasnya semakin kecil, sehingga ini merupakan definisi dari integral yang kita pelajari sebelumnya. Sehingga limit dari sigma 1/2 F theta aksen I kuadrat dikali delta theta untuk I sama dengan 1 sampai N itu sama dengan integral dari integral dari 1/2 F theta kuadrat d theta dengan batas alfa sampai dengan beta. Sehingga kita akan peroleh rumus untuk luas di bawah kurva dalam dalam koordinat polar adalah A sama dengan 1/2 integral dari F theta kuadrat d theta dengan batas alfa sampai dengan beta. Next. Nah, kemudian kita akan coba satu contoh soal, yaitu sketsalah grafik di bawah dan tentukan luas daerah di dalamnya. Jadi grafik yang diberikan, jadi samaan polar yang diberikan itu adalah R sama dengan 5 plus 4 cos theta. Nah, ini merupakan, seperti yang kita pelajari sebelumnya, merupakan grafik atau kurva jenis Limason. Nah, kemudian untuk menghitungnya, kita akan gunakan rumus tadi, yaitu 1/2 integral dari F theta kuadrat d theta dengan batas alfa sampai dengan beta. Nah, yang pertama kita kan harus gambar dulu grafiknya. Nah, setelah kita gambar grafiknya, nah, kemudian kita dapatkan batasnya itu adalah dari 0 sampai nanti 2pi atau satu lingkaran penuh. Nah, sehingga alfanya, sehingga maksud saya luasnya adalah sama dengan 1/2 integral dari 5 plus 4 cos theta kuadrat d theta pi. Sehingga nantinya di dalam integral bisa kita operasikan ini sehingga dapatkan hasil 25 ditambah 40 cos theta ditambah 16 cos kuadrat theta. Next. Nah, kemudian nantinya dengan menggunakan identitas dari trigonometri akan kita peroleh cos kuadrat tadi akan menjadi 1 plus cos 2 theta. Sehingga sehingga jika kita operasikan ini 3 tambah 40 cos theta ditambah 8 cos 2 theta. Nah, sehingga ketika kita cari integralnya, itu kita akan dapatkan 1/2 dalam kurung 33 theta ditambah 4 sin theta ditambah 8 sin 2 theta batasnya itu dari 0 sampai 2pi. Nah, kemudian kita akan peroleh 1/2 dikali 33 kali 2pi ditambah 4 sin 2pi ditambah 4 sin 2 kali 2pi. Nah, sin dari 2pi ini kan 0, jadi kita peroleh hasilnya adalah 1/2 dikali 33 2 dikali 2pi, sehingga hasil akhirnya adalah 33pi. Jadi luas dari daerah yang diberikan tadi adalah 33pi. Oke, next. Nah, setelah kita belajar mengenai integral tadi, kita berlanjut ke garis singgung pada koordinat polar. Nah, seperti yang kita tahu, dalam koordinat kartesius, kemiringan M dari suatu garis singgung merupakan sebuah kurva yang dapat dinyatakan dengan M sama dengan d dx. Nah, jika kita misalkan R sama dengan F theta yang menentukan kurva, maka X sama dengan R cos theta itu sama dengan F theta cos theta. Begitu juga dengan Y menjadi F theta sama dengan F theta sin theta. Nah, sehingga daya dx-nya akan kita peroleh dengan limit delta x per delta y dengan delta x menuju 0. Sehingga limitnya menjadi delta y per delta theta dibagi delta x per delta theta untuk delta theta mendekati 0. Sehingga akan diperoleh dy per d theta dibagi dx per d theta. Next.
Nah, dari sini kita akan cari turunan dari X dan Y yang telah kita peroleh tadi, yaitu di sini. Sehingga M itu sama dengan D F theta sin theta. Kita akan mencari turunan dari F theta sin theta dan juga F theta cos theta. Sehingga kita akan peroleh hasil F theta cos theta sama dengan F aksen theta sin theta per minus F theta sin theta ditambah F aksen theta cos theta. Nah, jika garis-garis singgung, nah ini merupakan rumus untuk mencari kemiringan garis singgung. Nah, kemudian jika garis singgung ini memiliki atau melalui titik kutub, maka tentunya R sama dengan F theta itu akan bernilai nol. Sehingga garis-garis singgung titik polarnya dapat ditentukan dengan menyelesaikan persamaan F theta sama dengan nol dengan syarat F aksen theta itu tidak sama dengan nol. Jadi kemiringan garis singgung yang melalui titik polar atau titik asal adalah M sama dengan F aksen theta sin theta per F aksen theta cos theta yang menghasilkan tan theta. Next. Nah, kemudian kita akan lanjut ke contoh soal. Nah, tentukan kemiringan garis singgung di pi per 3 pada persamaan polar R sama dengan 2 cos theta. Nah, kita kan telah diberikan F theta itu sama dengan 2 cos theta. Maka kita cari dulu turunannya. F aksen theta itu sama dengan min 2 sin theta. Nah, maka sesuai dengan rumus tadi, kemiringan garis singgungnya atau M itu sama dengan F theta cos theta ditambah F aksen theta sin theta per min F theta sin theta ditambah F aksen theta cos theta. Next. Nah, sehingga kita nantinya akan menemukan hasil M sama dengan 2 cos theta ditambah min 2 sin theta per min 2 cos theta sin theta ditambah min 2 sin theta cos theta. Nah, ketika dijumlahkan, kita akan memperoleh hasil 2 cos kuadrat theta dikurang 2 sin kuadrat theta per min 2 cos theta sin theta dikurangi 2 sin theta cos theta. Nah, di sini bisa kita operasikan sehingga hasilnya itu menjadi 2 cos. Nah, harusnya itu di sini ya. Harusnya itu hasilnya jadi 2 dikali cos kuadrat theta min sin kuadrat theta per 4 cos theta sin theta. Nah, ini merupakan identitas dari cos 2 theta. Sehingga ini bisa dibagi. Hasilnya adalah, ya harusnya di sini 2. Ini kebalik ya, harusnya di sini. Ya, harusnya hasilnya di sini. Jadi, 2 itu 2 cos theta sin theta. Nah, min 2 cos theta sin theta ini merupakan dengan sifat identitas trigonometri, maka kita akan peroleh menjadi min 2 sin theta. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah cos 2 theta per min sin 2 theta itu sama dengan min cos 2 theta. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan yang telah diberikan pada soal yaitu pi per 3. Sehingga min cos 2 pi per 3 adalah sama dengan 1 per 3. Nah, jadi kemiringan garis singgungnya adalah 1 per akar 3. Next. Nah, itu tadi materi dari kami mengenai koordinat polar. Kami mohon maaf apabila ada salah kata, pengucapan maupun materi. Terima kasih telah menonton. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.